Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Mari Bapak Ibu kita kembali memuji Tuhan. Kita katakan, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semuanya yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak yang bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapakah yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang kelima, ayat ke-21 sampai dengan ke-34 dengan tema dengan iman. Sekali lagi, dengan imannya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Tuhan yang hari ini akan kita renungkan, ada dua kisah yang akan kita pelajari bersama. Bagaimana Yesus boleh melakukan kuasa yang begitu luar biasa, di mana Yesus menyembuhkan atau membangkitkan anak Yairus yang sedang mengalami sakit, bahkan telah dikatakan meninggal, dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Dan semua itu terjadi karena dengan iman mereka yang sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Berbeda dengan firman Tuhan yang kita renungkan semalam. Kalau yang semalam bagaimana kuasa Yesus bekerja ketika kuasa iblis menguasai kehidupan seorang yang mengalami kerasukan roh jahat. Ketika Yesus mendekat,
roh jahat itu juga mendekat dan memohon kepada Yesus. Namun hal ini berbeda. Ketika Yesus mendekat, orang yang mengalami sakit, orang yang telah meninggal, berpengharapan untuk boleh disembuhkan. Kita melihat Bapak Ibu yang terkasih bagaimana dikatakan di ayat yang ke-22, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Yang ke-23, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang diharapkan oleh Yairus untuk anaknya yang sedang mengalami sakit keras dan yang akan meninggal? Dan kita melihat, sekalipun di sini tidak dijelaskan, tapi dalam Injil yang lain dijelaskan bagaimana anak itu telah meninggal ketika Yesus sampai. Namun ketika Yesus sampai, Yesus melihat anak Yairus, suatu kasih yang begitu besar tergerak dari hati Yesus, dan kuasa boleh keluar dari diri Yesus dan membangkitkan anak Yairus. Semua itu hanya dengan iman. Iman Yairus telah membangkitkan anaknya dari kematian. Dan yang kedua yaitu bagaimana seorang perempuan yang sedang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Kalau dalam adat istiadat Yahudi, orang-orang yang seperti ini dianggap najis. Dan dalam Alkitab telah dituliskan, siapa yang cacar kain maka dianggap najis selama dia masih mengalami tersebut. Namun setelah berhenti, baru dia akan mengalami pentahiran dan dikuduskan. Namun kita melihat bagaimana seorang perempuan yang sudah mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun, namun dia boleh mengalami kesembuhan hanya dengan imannya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang perempuan telah mendengar bagaimana kuasa Yesus bekerja dan boleh menyembuhkan, membangkitkan orang yang mati. Dan dia juga rindu. Selama 12 tahun dia telah berusaha mencari pengobatan untuk boleh memperoleh kesembuhan, sampai apa yang dia miliki telah habis untuk boleh memperoleh kesembuhan. Namun dia belum memperoleh kesembuhan tersebut. Sehingga ketika dia mendengar kabar tentang Yesus, sekalipun dia tahu bahwa dia adalah seorang yang najis dan tidak boleh datang bertemu dengan banyak orang, apalagi bertemu dengan Yesus, namun iman yang dia miliki, yang ketika dia mendengar bahwa Allah mampu menyembuhkan, dia beriman dengan itu. Dengan imannya dia menghampiri Yesus. Dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di ayat yang ke-32. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapakah yang telah melakukan hal itu. Yang dimaksud dengan hal itu adalah siapakah yang telah menjamah jubah Yesus. Kita membaca di yang ke-29, 28, 29 dikatakan, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bapak Ibu yang terkasih, seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun, ketika dia mendengar kabar Yesus sedang lewat, dia berusaha menjumpai Yesus. Dengan iman, dia berkata dalam dirinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dengan iman yang ia miliki, dia berusaha menjamah jubah Yesus, dan terjadi suatu kuasa yang luar biasa. Kuasa yang mampu mengusir roh jahat, kuasa yang mampu membangkitkan orang mati. Itu juga terjadi kepada seorang perempuan yang mengalami sakit selama 12 tahun. Ketika dia menjamah ujung jubah Yesus, dia mengalami kesembuhan daripada Yesus. Itu semua berawal dari iman dari perempuan tersebut. Dia mengimani
bahwa asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Oleh karena itu Bapak yang terkasih, kuasa Yesus akan bekerja dalam diri kita ketika kita beriman kepadanya. Apapun yang kita alami, sekalipun mungkin maut akan menghampiri hidup kita, namun ketika kita beriman kepada Yesus dan sungguh memohon kepada Yesus, maka kuasa Yesus akan bekerja dalam hidup kita, memulihkan, menyembuhkan kita. Bagaimana yang dialami oleh anak Yairus dan seorang perempuan yang sudah mengalami penyakit pendarahan selama 12 tahun. Jadi Bapak Ibu terkasih, curah firman Tuhan hari ini mengajak kita merasakan kuasa Tuhan lewat iman yang sungguh percaya kepada Allah. Karena dengan iman kita akan merasakan kuasa Allah yang bekerja dalam diri kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu terkasih terus hidup beriman kepada Allah. Apapun situasi yang kita alami, andalkan Dia, maka Dia akan tunjukkan jalan dan kita akan berkemenangan lewat kuasanya yang mampu menolong kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah pemilik kehidupan kami. Kami berterima kasih bahwa Engkau Allah yang memiliki kuasa yang sanggup memulihkan keadaan kami. Bagaimana yang dialami oleh anak Yairus yang mengalami sakit parah, bahkan akan mengalami kematian. Demikian dengan seorang perempuan pendarahan yang sudah 12 tahun mengalaminya, tetapi iman mereka membuat mereka mengalami pemulihan daripada Tuhan. Tuhan tolong ajar kami sehingga kami boleh memiliki iman yang sungguh percaya sebagaimana yang dimiliki oleh Yairus, bahkan juga seorang perempuan yang mengalami penyakit pendarahan selama 12 tahun disembuhkan lewat kuasa Yesus yang boleh sungguh mengalir dalam hidup mereka karena mereka sungguh hidup beriman kepada Allah. Ajar kami Tuhan, tentu setiap langkah kami sehingga kami boleh hidup beriman di hadapan Allah dan kami boleh merasakan kasih karunia pertolongan Allah, boleh memberkati kehidupan kami. Terpuji Engkau Bapa, dan Tuhan kami berdoa dan menutup renungan hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya,
hatiku percaya selalu